Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel, Desi Puspita. Lihat ya, di openingnya aku tunjukin bakwan atau bala-bala, tapi bakwannya ini aku isi pakai sotong gitu. Nah, dalam pembuatannya banyak drama di sini ya. Apa aja dramanya? Yuk ikutin videonya sampai selesai ya. Di sini aku pakai sotong hasil tangkapannya Pak Suami. Jadi sebenarnya ini adalah video kelanjutan dari aku masak sawi kemarin ya. Cuman karena videonya terlalu panjang, makanya aku jadiin dua video gitu. Nah, aku mau ngulek bumbu karena di sini mati lampu. Jadi aku nguleknya di sini ngerasa letih gitu ya. Nggak tahu kenapa, kayaknya tangan aku tuh pegel-pegel gitu waktu aku ngulek gitu. Jadi hayati lelah gitu ya. Tapi sekalipun hayati lelah, tetap aja ya berusaha membuat cemilan untuk si Jainuddin yang lagi kerja shift pagi. Jadi nanti waktu pulang udah ada cemilan gitu. Nah, di sini aku cuman pakai cabai keriting, cabai merah keriting dan bawang putih. Nanti buat tambahan lainnya bumbunya itu aku pakai ketumbar bubuk gitu, dan rencananya mau pakai kunyit bubuk, cuman karena kunyit bubuknya habis jadi aku nggak pakai kunyit bubuk. Untuk penyedapnya aku hanya menggunakan masako dan sedikit garam. Oke, buat campuran sayurnya aku pakai jagung di sini, dan jagungnya nggak aku ulek ya, jadi aku cuman potong iris-iris, potong atau iris-iris gitu deh ya. Kalau beberapa moms kan ada ya yang diulek dulu separoh gitu. Kalau aku di sini karena emang tadi lemes gitu ya buat ngulek, jadinya ya udah deh nggak usah. Dan itu pun bumbu yang aku ulek tadi tuh masih melotot-melotot gitu ya cabenya, karena nggak halus gitu. Kemudian aku juga pakai daun seledri atau daun sop. Kemudian ada juga wortel. Nah, aku nggak pakai kol di sini karena Pak Su itu ngerasa tersugesti ya, katanya kalau makan kol tuh pinggangnya sakit. Padahal sih aku nggak tahu itu bener atau enggak, efek dari sayur kol itu bisa bikin pinggang sakit atau gimana. Tapi menurutku sih Pak Su tersugesti gitu ya dengan mitos itu. Nah, lanjut di sini aku pakai tepung terigu. Jadi tepung terigunya ini disesuaiin aja gitu ya, sesuai dengan keinginan kita. Dan aku di sini pakainya untuk yang pertama aku pakai 13 sendok tepung terigu karena isiannya itu banyak ya. Tapi nanti waktu aku ngadon ternyata aku tambahin 5 sendok lagi karena ngerasa sayurnya lebih banyak daripada tepungnya gitu. Dan nggak lupa pakai 1 butir telur. Setelah ini aku masukin sotongnya ya. Sotongnya udah aku bersihin. Aku hanya pakai 2 buah sotong. Sotong sisanya itu aku simpen lagi pakai es batu ya, karena kan lampu cuma nyala malam dan cuma 2,5 jam, jadi aku tambahin es batu biar nggak busuk gitu. Nah, bisa dilihat ya, cabai yang aku halusin tadi tuh nggak halus gitu, jadi masih melotot-melotot. Dan kalau ada yang nyempil di gigi, kayaknya 1 gigi bisa ketutup tuh sama 1 cabai gitu ya. Sama potongan cabainya maksudnya. Oke, setelah ini dikasih air, diadon, dan ngerasa udah oke, siap digoreng. Sambil nemenin aku ngadon, aku mau sapa teman-teman semua. Hai Mams, hai Bunda, hai teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Masak apa ya hari ini? Adakah yang sama denganku memasak atau membuat cemilan bakwan? Kalau ada yang sama buat cemilan bakwan, boleh komentar di bawah ya Mams. Berarti kita kudu tos gitu ya, karena kita samaan ya. Dan semoga semua dalam keadaan sehat ya, termasuk aku dan keluargaku di sini yang sehat walafiat aja, walaupun anginnya lagi kenceng-kencengnya banget ini ya. Jadi bulan Desember ini emang khas dengan angin utara dan anginnya itu bertiup kencang. Kalau di Sumatera Utara biasanya ini kayak angin bahoro gitu deh ya. Jadi anginnya itu nggak enak banget di badan gitu ya. Tapi semoga semua kita dalam keadaan sehat walafiat, kemudian dimurahkan rezekinya, dan rezekinya mudah-mudahan berkah, amin.
Terima kasih ya Mams bagi yang sudah klik video ini. Terima kasih juga bagi semua teman-temanku, teman-teman onlineku yang rajin kasih dukungan dengan cara menonton, dengan cara berkomentar positif, dengan cara kasih like, dan apapun itu support dari kalian. Aku mengucapkan ribuan terima kasih dan semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang berlebih gitu. Dan bagi yang baru berkunjung ke channel YouTube aku, yuk mari berteman dengan cara klik subscribe, kemudian like jika kalian suka video ini, dan tinggalkan jejak di kolom komentar agar aku bisa berkunjung balik ke tempat kalian. Nah, di sini aku udah selesai ngadon ya, dan sudah memanaskan minyak di atas kompor. Sekiranya udah panas, lalu aku masak atau cemplungin ya adonan bakwan tadi di atas kompor tanpa pakai cetakan gitu. Jadi aku tumpuk-tumpuk aja gitu, terus di pipih-pipihkan sedikit gitu ya, karena aku emang lebih suka bakwan yang kering ketimbang yang basah. Padahal suamiku lebih suka yang basah ketimbang yang kering gitu ya. Tapi karena di sini kokinya adalah aku dan dapur adalah wilayahku, jadi Pak Su harus manut dalam urusan makanan yang aku sajikan gitu. Setuju nggak sih Mam kalau urusan dapur kita yang pegang kendali gitu? Jadi Pak Su harus manut aja apa kata kita. Dan di sini aku lupa ya kalau aku punya sutil kayu. Jadi aku masih pakai sutil yang plastik itu. Padahal kemarin ada Mbak Asih Ngawi ya, temanku yang sekarang kerja di Singapura, pernah kasih saran gitu, gimana kalau pakai sutil yang kayu aja atau yang stainless gitu, nggak usah pakai yang jenis silikon lagi gitu. Nah, aku lupa sebenarnya, dan sutil ini baru pertama kali aku pakai ketika menggoreng bakwan. Padahal aku belanja itu udah lama ya, ini ketika aku beli di Tanjung Pinang ya, pulang dari Batam, dan itu udah lama banget kan, udah ada semingguan nggak pernah aku pakai karena aku lupa kalau aku punya sutil kayu ini. Oke Mam, setelah drama ngulek cabai tadi, ini ada drama baru ya, karena sebenarnya kalau goreng bakwan itu kan muncrat-muncrat gitu ya, bakwannya meletup-letup, minyaknya kemana-mana. Makanya aku pakai pengaman, yaitu face shield yang sebenarnya ini adalah buat mencegah corona ya, tapi di sini aku buat untuk mencegah cipratan minyak ke mataku gitu. Aku takut, makanya aku pakai face shield gitu. Dan sambil menggoreng bakwan, karena cucian piringnya udah numpuk, wastafel aku mungil, kecil, dan dekil. Makanya aku sambi-sambi gitu ya, sambi-sambi nyuci piring biar kerjaanku cepat selesai, piringnya nggak terlalu menumpuk. Karena kalau semakin menumpuk akan menyusahkanku ketika aku mencuci piring gitu, karena space-nya emang nggak luas, space-nya itu sempit banget gitu ya di area cuci piring ini. Jadi nggak usah bosan nontonin aku cuci piring, sengaja ini aku ambilnya atau shootnya itu dari jauh biar kalian tuh nggak view-nya itu nggak gitu-gitu aja gitu ya. Ya bisalah sedikit-sedikit melihat kembang lidah mertuaku, bukan kembang sih ya, tanaman lidah mertuaku itu yang aku tanam di atas meja. Sebenarnya nanamnya di pot sih, tapi maksudnya aku letakin di meja potong memotong itu ya. Jadi beginilah derita ya, derita seorang IRT kalau lampunya padam sementara airnya menggunakan listrik gitu kan. Jadi airnya itu harus aku ambil dari dalam kamar mandi, dari bak kamar mandi gitu ya, aku tuang. Dan aku juga harus berhemat air karena yaitu males kan ngangkatin airnya dari kamar mandi. Jadi sedikit-sedikit pakainya gitu, agak ngirit lah ya. Dan setelah ini aku pasti sikat wastafel cuci piring aku biar nggak terlalu numpuk keraknya gitu. Jadi emang ini kegiatan rutin, 1 hari 1 kali pasti aku sikat. Segini aja ya bun video yang bisa aku share hari ini, video yang bisa aku bagikan tentang rutinitasku sebagai ibu rumah tangga di rumah perkebunan
karet ya, Pulau Numbing. Semoga dari videoku ini ada manfaat yang bisa diambil, dan buang yang buruk-buruknya ya, ambil yang baik-baiknya aja. Sampai ketemu di vlog aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.